Divisi Humas Polri menggelar sholat berjamaah di Gedung Serbaguna Rastra Sewa Kotama, Gedung Divisi Humas Polri. Para jamaah yang hadir mendapatkan siraman rohani mengenai menghitung zakat sendiri dengan mudah dan tepat yang kali ini diberikan oleh penceramah Ustadz Hanif Lutfi. Kalau ditanya rukun Islam itu Pak, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga itu zakat dulu baru puasa atau puasa dulu baru zakat kalau rukun Islam? Zakat dulu. Ya. Tapi kalau orang Indonesia biasanya puasa dulu baru zakat. Tapi kalau rukun Islamnya zakat dulu baru puasa. Loh, bukannya orang itu puasa dulu baru zakat? Jawabannya, kalau yang dilakukan setelah puasa itu zakat fitrah. Tapi Pak, rukun Islam itu puasa dulu, bukan keliru. Zakat dulu baru puasa, karena bukan zakat fitrah tapi zakat harta atau zakat mal. Kenapa? Karena kalau zakat fitrah Pak, semua umat Islam itu ukurannya sama. Selama dia mampu untuk menghidupi keluarga yang wajib dinafkahi untuk 2 hari, maka dia wajib untuk membayar zakat fitrah. Tapi kalau zakat harta yang kita punya itu kalau kita samakan dengan zaman dulu, paling-paling nanti samanya kalau nggak dinar ya dirham, namanya zakat mal ya Pak ya. Itu hubungannya dengan 2. Yang pertama dengan nisab, yang kedua dengan haul. Saya ulangi ya, dengan nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab itu standar minimal harta wajib zakat. Apa itu haul? Nisabnya dimiliki selama 1 tahun. Ya, cara ngitungnya gampang. Begini, kalau ternak Bapak nggak punya, kalau pertanian nggak punya, paling-paling punyanya kan kalau nggak dinar ya dirham kalau zaman dulu ya Pak ya. Kalau sekarang kan mata uang kita adalah rupiah. Makanya biasanya ulama menyamakan nisab dinar dengan mata uang kita. Yang zaman dulu kalau orang punya 20 dinar berarti akan wajib zakat setara 200 dirham. Saya ulangi ya, kalau orang punya 20 dinar setara 200 dirham berarti punya nisab standar minimal. Kalau sekarang berapa rupiah? 1 dinar itu Pak, berapa gram? Ada yang tahu? 1 dinar itu 4,25 gram emas. Makanya nisab orang punya uang sekarang tetap pakai dinar, karena harga emas dari zaman Nabi sampai sekarang sama Pak. Tapi Pak, nisab ini belum wajib zakat. Nisabnya kapan ya? Ya diperingati. Oh, nisab saya adalah 1 Rajab. Artinya ketika tanggal 1 Rajab uang saya buat beli emas dapat 85 gram, berarti saya sudah nisab dan akan bayar zakat. Tapi bayar zakatnya bukan ketika mencapai 102 juta tadi, bukan. Tapi tahun depannya, namanya apa? Haul, ya Pak ya. Haul itu Pak namanya 1 tahun, tapi kalender Hijriyah. Berarti tahun depan tanggal yang sama yaitu 1 Rajab, hitung kembali uang saya berapa. Ternyata dihitung 200 juta. Berarti tetap di atas nisab, wajib zakat nggak Pak? Wajib. Berarti zakatnya berapa? 2,5%. Kalau tahun depan ya yang masih, berarti pasti Pak sudah dikurangi kebutuhan hidup, sudah dikurangi biaya-biaya macam-macam, sudah dikurangi untuk misalnya Bapak beli rumah kredit, kok masih, ya berarti yang dibayar adalah yang masih. Tapi kalau tahun depan kok malah tinggal 80 juta, berarti wajib zakat nggak Pak? Enggak, ya Pak ya. Berarti tahun depan tanggal 1 Rajab, karena nisab tadi saya dimulai tanggal 1 Rajab, kemudian tahun depannya kok ternyata di atas nisab, berarti 2,5-nya dikali uang yang masih ada. Oke, gampang. Dan bayar zakat itu kalau harta yang sifatnya disimpan, yaitu berupa tabungan, itu bahkan Pak lebih bagus kalau bayar langsung kepada orang yang berhak. Bahkan kalau bayar zakat yang masuk sedekah tadi kepada orang yang terdekat kita,
kepada saudara, kepada om, kepada tante, yang mereka bukan termasuk orang yang wajib kita nafkahi Pak, itu pahalanya 2. Pahala pertama pahala sedekah, pahala kedua pahala silaturahim. Apalagi kalau tetangga kita, pahalanya 3. Pahala berbuat baik kepada tetangga. Dan bayar zakat itu selama orang yang kita beri adalah orang yang memang berhak Pak, itu tanpa harus ada akad itu sah. Karena zakat itu butuhnya niat, tidak butuh kepada akad. Bedanya niat dan akad apa? Kalau akad berarti ada ijab kabul. Kalau niat Pak berarti yang penting dalam hati cukup. Tapi masalah niat kan hanya Allah yang tahu ya Pak ya. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kalau zakat penghasilan bagaimana? Gini, orang berpenghasilan tidak wajib zakat. Tapi orang yang punya harta yang wajib zakat. Karena orang punya penghasilan 20 juta Pak. Apakah pasti kaya? Belum tentu ya Pak ya. Kenapa? 20 juta itu Pak, ternyata anaknya 5, istrinya 2 ya Pak ya. Ternyata malah gali lubang tutup lubang ya Pak ya. Berarti ya bisa jadi malah pantas dizakatin. Nah, makanya orang bukan berarti penghasilannya banyak berarti pasti wajib zakat. Enggak. Tapi orang punya harta wajib zakat. Makanya gini, NU, Muhammadiyah, MUI, Syekh Yusuf Qaradawi itu menyebutkan gini, orang itu kalau punya penghasilan berarti wajib zakatnya kalau nanti sudah dimiliki dia. Saya nih Pak nih punya penghasilan jadi dosen, gajinya 10 juta ya Pak ya. Oke, terus ternyata freelance juga dapat berapa, maka tidak usah dihitung dari penghasilannya. Ya, karena penghasilan kan nanti masuk rekening saya nih Pak nih. Terus digunakan untuk kehidupan ya Pak ya. Dan kita hitung aja yang masih di rekening. Jadi kalaupun di penghasilan itu ya, kebanyakan ulama bilang tidak wajib zakat gara-gara penghasilannya, tapi ketika dari penghasilan kok dia punya uang yang mencapai nisab berarti wajib zakat. Semoga bapak-bapak rezekinya lancar, berkah manfaat dunia akhirat, semakin tahun bayar zakat malnya semakin nambah ya Pak ya. Yang tidak cuma zakat fitrahnya yang nambah, karena kalau zakat fitrahnya nambah berarti bapak punya anggota baru keluarga, bisa punya anak lagi atau bisa punya istri lagi ya Pak ya. Makanya mending zakat malnya saja yang nambah ya Pak ya, jangan zakat fitrahnya ya. Semoga ya. Dan semoga kalau berani ya boleh sih kalau berani ya Pak ya. Oke, semoga ya. Dan semoga pula kita sudah lunas, karena zakat itu ada konsekuensi wajib. Kalau infak, sedekah, wakaf itu hukumnya sunnah. Tapi kalau zakat karena ada konsekuensi wajibnya, maka kalau dibayar jadi pahala, kalau tidak dibayar nanti akan jadi dosa. Dan kita harus bisa menghitung sendiri zakat.